Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Jalla fi'ula. Salawat dan juga salam tetap kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita masih melanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Tauhid dan masih dalam bab tentang kecintaan kita kepada Allah dan juga Rasulnya. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Dan kita sudah mengambil beberapa dalil dari Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW, dan yang tersisa adalah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas ibn Malik radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman." Tiga perkara, kata Nabi SAW, barang siapa terdapat di dalam diri seseorang dari tiga perkara itu, maka ia dipastikan mendapatkan manisnya iman. Apa saja tiga perkara itu? An yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika ia mencintai Allah dan Rasulnya lebih dibandingkan mencintai selain keduanya. Yang kedua, wa an yuhibbal mar' la yuhibbuhu illa lillah. Ketika seseorang mencintai orang lain, tidak lain hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdafa finnar. Dan yang ketiga, seseorang benci apabila kembali kepada kekufurannya setelah ia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala darinya, sebagaimana ia benci kalau seandainya ia dicampakkan ke dalam api neraka. Wa fi riwayatin, dalam riwayat, la yajidu ahadun halawatal iman ila akhiril hadis. Seseorang tidak akan merasakan manisnya iman kecuali dia mengamalkan tiga perkara ini. Kemudian juga riwayat Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, "Man ahabba fillahi wa abghadha fillahi wa wala fillahi wa 'ada fillahi fa innama tunalu wilayatallahi bidzalik." Barang siapa yang mencintai seseorang karena Allah, membenci juga karena Allah, membela karena Allah, memusuhi karena Allah, maka sungguh kecintaan ia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walan yajida 'abdun ta'mal iman wa in kathurat salatuhu wa saumuhu hatta yakuna kadzalik.
Dan seseorang tidak akan menemukan lezatnya iman meskipun banyak melakukan salat, meskipun banyak melakukan puasa, sehingga dia bersifat seperti itu. Maksudnya melakukan sesuatu karena Allah. Wa qad sara ammatu muakhatin nasi ala amri dunya wa dzalika la yujdi ala ahlihi syai'an. Karena pada umumnya persahabatan yang dijalin di antara manusia itu dibangun di atas dasar kepentingan dunia, dan itu tidak berguna sedikit pun pada dirinya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika mentafsirkan firman Allah, wa taqatta'at bihimul asbab, qala al-mawaddatu. Ketika Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah 166, dan putuslah hubungan di antara mereka, maksudnya adalah terputus kasih sayang di antara mereka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang dikeluarkan Bukhari Muslim dari Anas bin Malik ini menjelaskan kepada kita tentang manisnya iman, bahwa iman itu memiliki rasa bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menunjukkan bahwa iman itu memiliki rasa dan kelezatan. Kita lihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita tahu apa itu rasanya iman. Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu, di masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berbincang-bincang dengan para sahabat yang lainnya, nostalgia tentang kehidupan mereka di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Dan di situ banyak para sahabat juga yang ikut nimbrung, dan masing-masing bercerita tentang bagaimana ganasnya orang-orang Quraisy di permulaan dakwah kepada orang-orang yang beriman, termasuk kepada Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu. Mulailah para sahabat ini bercerita tentang masa lalunya. Ketika kemudian giliran Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu bercerita tentang masa lalunya, maka sahabat yang lainnya mengatakan, "Ya Bilal, bagaimana engkau bisa bertahan dengan kondisi seperti itu?" Saat Bilal ditelanjangi, kemudian diikat di batu, kemudian dijemur di tengah hari dan dicambuk, dan tidak berhenti yang mencambuk kecuali kecapean, bagaimana engkau bisa bertahan? Maka Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu mengatakan, karena aku campurkan lezatnya iman bimararatil adzab, dengan pedihnya siksaan. Jadi dia mengatakan, aku berusaha mencampurkan lezatnya keimanan dengan pedihnya azab. Rupanya kelezatan iman itu jauh lebih lezat dibandingkan peritnya azab, katanya. Makanya aku bisa bertahan sampai hari ini. Begitulah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun jiwa mereka harus melayang, tapi karena mereka sudah merasakan manisnya iman, maka mereka tidak peduli dengan itu. Hubayb ibn Adi radhiyallahu anhu pernah diikat oleh Abi Sufyan dan akan dibunuh. Kemudian Abi Sufyan mengatakan kepada Hubayb ibn Adi, tentu Abi Sufyan sebelum masuk Islam, dia mengatakan, bagaimana seandainya posisimu yang terikat itu diganti dengan posisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka Hubayb ibn Adi mengatakan, demi Allah, jangankan lagi dia diikat sebagai pengganti di pohon ini, sebagai penggantiku di pohon ini, kalau ada satu duri yang sampai diinjak ia, kemudian dia merasa kesakitan dengan duri itu, maka aku tidak rela. Macam mana dia harus dijadikan posisi diriku di sini, sementara kalau dia menginjak duri saja aku tidak rela. Akhirnya Hubayb ibn Adi pun dihabisi di pohon itu.
Dari sini menunjukkan bagaimana para sahabat itu mampu mereka merasakan lezatnya keimanan, sampai walaupun ruh keluar dari jiwa-jiwa mereka, mereka siap untuk Allah dan Rasulnya. Itulah disebut halawatul iman, bahwa iman itu ada rasanya, dan rasa itulah yang membangkitkan semangat jihad di antara para sahabat Nabi SAW. Nah, di sini Nabi SAW mengatakan, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 perkara, barang siapa terdapat dalam dirinya 3 perkara ini, maka ia pasti akan merasakan lezatnya dan manisnya iman. Apa 3 perkara itu? Yang pertama kata Nabi, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibandingkan selain daripada keduanya. Tentu yang dimaksud mimma siwahuma, selain daripada keduanya, ya macam-macam. Karena manusia itu terkadang dicintakan kepada anaknya, terkadang dicintakan kepada pasangannya, terkadang dicintakan kepada orang tuanya, terkadang dicintakan kepada kerabat dan saudara-saudaranya, atau mungkin terkadang dicintakan kepada tempat tinggalnya, kepada bisnisnya, kepada kendaraannya, kepada tanahnya, kepada uangnya, kepada dunianya. Itulah manusia. Tapi ketika kemudian dia jadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibandingkan seluruh manusia yang dicintainya, bahkan seluruh harta yang selama ini diraihnya, maka itulah tanda dia akan merasakan lezatnya keimanan. Tapi kalau seandainya selain keduanya, maksudnya selain Allah dan Rasulnya, lebih dia cintai, dia lebih mencintai anaknya, istrinya, pasangannya, orang tuanya, orang-orang terdekatnya, hartanya, bisnisnya, tanahnya, uangnya, dunianya, maka selamanya dia tidak akan merasakan manisnya iman. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu satu hari berdialog dengan Nabi SAW. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Rasul, sesungguhnya engkau lebih aku cintai dibandingkan segala sesuatu. Maksudnya dibandingkan istriku, anakku, orang tuaku, hartaku, dan begitu seterusnya, kecuali, kata Umar, kecuali diriku. Maka Nabi SAW mengatakan, "La ya Umar, tidak, engkau belum mencintai aku." Maka Umar mengatakan, "Kenapa ya Rasulullah?" "Karena engkau masih mencintai dirimu dibandingkan diriku." Maka Umar mengatakan, "Idzan la anta ya Rasulullah ahabbu ilayya min kulli syai'in wa min nafsi." Kalau begitu ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu, termasuk diriku sendiri. Maka Nabi SAW mengatakan, "Al-an ya Umar, al-an ya Umar, qad kamulal iman." Wahai Umar, sekarang baru sempurna iman. Lihat bagaimana Nabi SAW mengatakan kepada Umar, sekarang sempurna iman wahai Umar. Itulah keimanan yang benar, bahwa tidak boleh aku lebih dicintai dibandingkan selainku sampai kepada dirimu. Dan itulah yang dilakukan para sahabat Nabi SAW. Tapi tentu kecintaan kita kepada Rasul tidak disamakan dengan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kecintaan kita kepada Allah itu asal, adapun cintanya kepada Rasul itu hanya cabang saja. Karena ketika kita mencintai Nabi SAW itu karena perintah Allah. Allah yang memerintahkan kita untuk mencintai Nabi. Makanya kita tidak boleh mencintai Nabi SAW bersama Allah. Tapi cintailah Nabi kita Muhammad SAW
karena Allah perintahkan kita untuk mencintai nabinya, dan nabi kita jauh lebih mulia dibandingkan manusia yang lainnya. Karena kita tidak boleh mensejajarkan kecintaan kepada Rasul dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena perintah Allah kepada kita untuk mencintai nabi kita, tentu kita tidak akan mencintai nabi kita. Tapi karena Allah perintahkan agar kita mencintai nabi kita, makanya kita mencintai nabi karena perintah Allah untuk mencintainya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat bahwa di antara bentuk-bentuk kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada minggu yang lalu kita sudah menjelaskan kenapa kita harus mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka kali ini kita akan menyebutkan kenapa kita harus mencintai Nabi. Pertama, an tatadzakkara annahu ar-rahmatul huda lil alamin. Agar engkau ingat bahwa diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Allah kepada kita, dia sebagai rahmatan lil alamin, pembawa rahmat bagi seluruh alam semesta. Sebagaimana Allah mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali membawa rahmat bagi segenap alam semesta. Yang kedua, anta tadzakkar annahu sababu hidayatil basyariyati. Engkau harus ingat bahwa keberadaan Nabi yang diutus oleh Allah kepada kita itu sebab hidayah besar bagi umat manusia. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala kemudian diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua manusia akan tersesat. Boleh jadi tidak tahu jalan bagaimana menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan diutusnya Rasul kepada kita, akhirnya umat manusia termasuk kita mendapatkan hidayah Allah. Tahu siapa Tuhan yang kita sembah dan bagaimana cara menyembahnya. Yang ketiga, anta tadzakkar annahu sababu hidayatika wa dukhulil jannah allati fiha ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Engkau harus ingat bahwa dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, itu sebab petunjuk terbesar masuknya kita sebagai umatnya ke dalam surganya. Sebuah kenikmatan yang tidak bisa dilihat mata, didengar telinga, bahkan terlintas dalam pikiran manusia pun tidak. Artinya kalau bukan karena Allah mengutus nabinya, tentu kita tidak tahu mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka. Kemudian yang keempat, an ta'lama annahu sahibul maqam al-mahmud. Engkau harus tahu bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus Allah kepada kita adalah sahibul maqamil mahmud. Dialah pemilik tempat yang sangat terpuji, syafaatul uzma. Kelak pada hari kiamat, ketika manusia datang kepada Adam, datang kepada Nuh, datang kepada Ibrahim, datang kepada Nabi Musa dan Isa, semua ulul azmi minar rusul, mereka tidak sanggup berikan syafaat. Ketika Allah Subhanahu wa taala melihat Nabi kita sujud di hadapannya di bawah arsy, maka Allah mengatakan, irfa ra'saka ya Muhammad sal tu'ta qul tusma isfa tushaffa. Angkat kepalamu, katakan kau didengar, minta kau diberi, mintalah syafaat, aku akan beri kau syafaat. Karena dia yang akan menolong kita kelak pada hari kiamat, maka sudah barang tentu kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia satu-satunya manusia yang akan memberikan syafaat kepada kita di saat seluruh para nabi tidak sanggup berikan syafaat kepada umatnya. Kemudian yang kelima, an ta'lama anna hubbahu
sababun li hubbillahi laka wa ridahu anka. Engkau harus tahu bahwa sebab kecintaan kita kepada Rasul itu menyebabkan kecintaan Allah kepada. Ketika kita ini mencari kecintaan Allah kepada kita, maka syaratnya adalah harus mencintai Nabi-Nya. Dari situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan ya Muhammad, kalau kalian mencintai Allah, ikuti aku, maka Allah akan cinta kepada kalian. Lihat bagaimana syarat kita mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya adalah harus mencintai Nabi. Dan ini ayat yang disebutkan oleh Hasan Al-Basri rahimahullahu taala sebagai ayat al-ikhtibar, ayat ujian. Karena ada sebuah kaum, kata Hasan Al-Basri, mereka mengklaim bahwa mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak pernah mengikuti Nabi. Maka Allah turunkan ayat ini. Katakan ya Muhammad, kalau engkau cinta kepada Allah, ikuti aku, maka Allah akan cinta kepada kalian. Kemudian yang keenam, at-tawajjuh ila Allah ta'ala bisidqin wa ikhlasin fi an yarzuqaka ubbahu wattiba'ah. Mintalah atau hadapkanlah wajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kejujuran dan keikhlasan, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepadamu agar bisa mencintai Rasul dan mengikuti Rasul. Artinya, ketika dalam setiap doa-doa kita bukan hanya sekedar meminta dunia saja, tapi lebih daripada itu minta kepada Allah dengan kejujuran kita, agar kita diberikan rezeki oleh Allah mampu mencintai Rasul dan mampu mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang nomor 7, qiraatu siratihi wa akhlaqihi, membaca sirahnya dan pelajari akhlaknya. Karena bagian daripada mencintai Rasul adalah mempelajari sirahnya dan juga mempelajari akhlak-akhlaknya. Bagaimana kita akan mencintai Rasul kalau tidak kenal Rasul? Bagaimana kita akan mencintai Rasul kalau tidak kenal akhlak-akhlak Rasul? Makanya dengan mencintai sejarah dan akhlak Nabi, disitulah akan terpupuk kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang nomor 8, al-iktsaru minas salati wassalami alaihi, perbanyak salawat. Karena Imam Ghazali rahimahullahu taala mengatakan, termasuk alamatul hub, alamat seseorang itu menaruh kecintaan adalah ketika dia banyak menyebutkan orang yang dicintainya. Kalau kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyak sebut namanya. Dengan cara apa? Bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang nomor 9, mujahadatun nafsi ala tahqiq bihubbillahi wa rasulihi, berusaha semaksimal mungkin mengeluarkan daya dan upaya kita, waktu dan biaya kita, agar mampu mewujudkan kecintaan kita kepada Allah dan juga Rasulnya. Dengan itulah maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan manisnya iman. Inilah 9 perkara yang disebutkan para ulama, tanda di mana kita mencintai Nabi dan kenapa kita harus mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penggalan kalimat yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa an yuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, ketika seseorang itu mencintai orang lain, dia mencintai orang itu dan tidaklah dia mencintai orang itu kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada perbedaan yang harus ada pada setiap muslim ketika dia mencintai Allah dan mencintai selain Allah.
Boleh jadi di antara kita ada yang mencintai istri kita, anak kita, orang tua kita, hobi kita, harta kita, benda kita, dunia kita, dan begitu seterusnya. Tapi di sana ada perbedaan antara kecintaan kita kepada Allah dengan kecintaan kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, cinta kepada Allah itu akan menambah ketaatan dan takarrub kita kepadanya. Tapi cinta kepada selain Allah tidak akan seperti itu. Yang kedua, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mencintai seseorang karena Allah maksudnya, bukan karena dunia atau bukan faktor yang lainnya, betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan melapangkan dada dia. Pasti akan melapangkan dada dia. Saya mencintai kamu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun seandainya kemudian engkau sakiti diriku, maka aku tidak akan menyakiti dirimu, karena aku cinta kepadamu karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang cinta bukan karena Allah, dia menyakiti kita, kita balas menyakiti dia. Itulah bedanya. Karena tidak ada lapang dada di situ. Maka kalau mencintai sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan terdapat al-insyirahu li sadrihi, kelapangan dalam dadanya. Kemudian yang ketiga, ketika seseorang mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan terjadi alaqatu bitawasuli wattawasi alal birri wattaqwa. Kalau seandainya antum mencintai saya karena Allah Subhanahu wa taala, tentu antum tidak mungkin membiarkan saya ketika berada dalam kemaksiatan. Pasti akan memberikan nasihat, pasti akan memberikan arahan-arahan, tidak betul apa yang kau lakukan itu, ini yang benar, itu yang salah, ini yang baik, itu yang tak baik. Pasti akan melihat kemungkaran, pasti akan dihilangkan kemungkaran itu, karena kita mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau cintanya bukan karena Allah, terkadang kita ini segan mau menasihati orang itu. Apalagi orang itu orang yang berjasa dalam urusan dunia kepada kita, makin segan lagi kita menasihati dia. Kemudian yang keempat, anna mahabbata fillah yuhibbuhu kama yuhibbul akharin. Kalau kita mencintai manusia karena Allah, maka kita tidak akan membeda-bedakan orang itu satu dengan yang lainnya. Bagi dia semua orang sama. Sebagaimana saya disuruh mencintai dia, Allah juga menyuruh kita mencintai yang ini. Sebagaimana Allah mencintai yang ini, Allah juga menyuruh mencintai yang itu. Tapi kalau mencintai bukan karena Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan lebih mencintai orang yang paling berjasa kepadanya, kan? Pasti dia akan lebih mencintai si A dibandingkan si B, karena si A ini banyak membantu saya urusan dunia, banyak menolong saya, banyak memudahkan saya, dan begitu seterusnya. Tapi kalau kecintaan ini karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan pukul rata di hadapan dia semua sama, bahwa manusia itu harus dicintai semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min ibadillahi la unasan ma hum bi anbiya wala syuhada yaghbituhumul anbiya wasyuhada yaumal qiyamah." Ada di antara hamba-hamba Allah itu, kata Rasul, dia bukan nabi, dia bukan para syuhada, tapi nanti pada hari kiamat para nabi dan para syuhada cemburu dengan dia. Kok bisa? Dia bukan nabi, dia bukan orang yang mati syahid, tapi pada hari kiamat seluruh para nabi dan seluruh para syuhada cemburu pula sama dia. Ada apa dengan si dia ini? Maka Rasul mengatakan bima kanatihim minallah, karena kedudukan dia yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya para nabi dan para syuhada cemburu. Kenapa dia punya kedudukan seperti itu pada hari kiamat? Kemudian para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, akhbirna man." Ya Rasul, ceritakan kepada kami siapa mereka itu yang bukan para nabi, bukan para syuhada, tapi para nabi dan syuhada cemburu dengan dia pada hari kiamat itu. Maka Rasul mengatakan, "Hum qaumun tahabu bi rauhillahi azza wa jalla ala ghairi arhami bainahum
ala ghairi arhami bainihim wala amwalin yataqadawnaha. Mereka adalah sebuah kaum, kata Rasul, yang mencintai yang lainnya karena Allah, bukan karena ada ikatan rahim. Artinya bukan karena dia anaknya, istrinya, orang tuanya, kerabatnya, saudara. Tidak, bukan. Tidak ada ikatan itu. Betul-betul karena Allah. Juga bukan karena harta yang mengikat mereka. Bukan karena cinta kepada si fulan, karena si fulan banyak membantu modalnya. Tidak. Betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa wallahi inna wujuhahum lanur. Demi Allah, di wajah-wajah mereka terdapat cahaya. Wa innahum ala nurin, dan mereka di atas cahaya. La yakhafuna idza khafan nas wa la yahzanuna idza hazinan nas. Pada hari itu mereka tidak takut di saat manusia takut, dan mereka tidak bersedih di saat manusia sedang bersedih. Wa qara'a hadil ayat, maka Rasul membacakan ayat ini, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah, mereka adalah orang-orang yang tidak punya rasa takut dan tidak akan bersedih hati. Lihat bagaimana orang-orang yang mencintai saudaranya karena Allah, bukan karena ada ikatan rahim, bukan pula karena ada ikatan bisnis, harta dan yang semacamnya. Lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya lihat orang-orang Arab itu, kalau mereka jumpa dengan kawan-kawannya, mesti mereka mengatakan uhibbuka fillah, aku cinta kepadamu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat ini selalu saya dengar di lisan-lisan mereka, tapi saya jarang mendengar kalimat ini di negeri ini. Jarang. Ya ada yang mengatakan seperti ini, tapi sangat jarang sekali saya mendengar ada ikhwan mengatakan, sini ana bantu antum, ana bantu karena Allah. Enggak, sini saya bantu, takut nanti kalau ada masalah antum bisa bantu ana. Nah, itu yang banyak. Ya, yang banyak itu ngomong begitu kan. Enggak apa-apa ana bantu sekarang, tapi kalau ada masalah nanti antum bantu ana ya, katanya. Ini namanya barter, ikhwan. Ya. Jadi lihat bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita tentang keutamaan orang yang cinta karena Allah. Disitulah Rasul mengatakan, kalau kita ingin merasakan manisnya iman, an yuhibbal mar la yuhibbuhu illa lillah. Ketika seseorang mencintai orang lain, dia tidak mencintai kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu dibuktikan oleh para sahabat Nabi SAW. Contoh saja yang Allah sebutkan dalam surah Al-Hasyr ayat 9. Walladzina tabawwa'ud dara wal iman min qablihim yuhibbunahu man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Orang-orang yang telah menempati daerah keimanan, maksudnya orang-orang Ansar. Darul Iman itu maksudnya rumah keimanan adalah Madinah, dan yang dimaksud dalam ayat ini mereka orang-orang Ansar. Yuhibbuna man hajara ilaihim, orang-orang Ansar itu sangat sayang dan cinta kepada para muhajirin yang hijrah ke negaranya. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan dalam hati orang-orang Ansar itu tidak ada sesuatu yang mengganjal dari apa yang mereka berikan kepada orang-orang muhajir. Semua ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan lebih daripada itu, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka sanggup memberikan segalanya kepada orang-orang muhajirin, apa yang mereka hajatkan, padahal orang-orang Ansar sendiri sangat berhajat dengan pemberian itu. Lihat ketika persaudaraan Abdurrahman ibn Auf dan Sa'd ibn Mu'ad atau Sa'd ibn Rabi. Abdurrahman ibn Auf dan Sa'd ibn Rabi. Bagaimana Sa'd ibn Rabi sampai mengatakan kepada Abdurrahman ibn Auf kan, aku memiliki 2 rumah
pantaulah dua rumah itu, mana-mana dari dua rumah itu yang kau sukai ambil. Kalau memang rumah yang kutempati kau sukai, aku yang pindah ke sana. Aku memiliki dua kebun kurma, mana-mana kau lihat kau sukai, oh ini kebun ini lebih luas, lebih banyak kurmanya, ambil. Biar saya kebun yang satunya. Begitulah kecintaan orang-orang Ansor kepada orang-orang Muhajirin. Dan ini tidak ada dalam sejarah kecuali pada zaman keemasan para sahabat Nabi SAW. Di zaman sekarang mana ada orang yang seperti ini? Ada orang seperti ini? Ada perantau datang ke Batam, antum punya 3 rumah, ambil tu 1 rumah. Mana ada? Boleh kau masuk rumah, tapi bulanannya 1,5. Itu yang ada. Ya. Nah ini kan yang masalah ya. Ini yang pertama, sifat itsar. Kemudian yang kedua, disebutkan dalam sebuah riwayat di mana Aid ibn Amr ini menceritakan tentang Abu Sufyan. Abu Sufyan ini ketika masih kafir, dia kan pembesar Quraisy tuh. Tiba-tiba lewat di hadapan Salman Al-Farisi, Suhaib Ar-Rumi, dan Bilal ibn Rabah. Jadi 3 sahabat ini sedang duduk-duduk. Suhaib Ar-Rumi, Bilal ibn Rabah, Salman Al-Farisi. Ini kan mantan-mantan budak ikhwan. Duduk-duduk, Abi Sufyan pula lewat. Abi Sufyan ini pembesar Quraisy. Dialah yang memimpin perang Uhud dan menang. Kaum muslimin kalah. Walaupun setelah Fathu Mekah dia masuk Islam, tapi kan telat masuk Islamnya. Tiba-tiba kemudian 3 orang ini, maksudnya Salman, Suhaib dan Bilal, mengatakan, wallahi ma akhadat suyufullahi min unuki aduwillah. Kata mereka, 3 orang ini sambil mengejek Abi Sufyan dan mengatakan, demi Allah, orang ini tidak akan selamat dari pedang-pedang Allah. Satu hari nanti pasti lehernya akan putus, katanya. Wajar para sahabat ngomong seperti ini kepada Abi Sufyan, karena permusuhan orang-orang musyrik di zaman itu kan sampai kepada tingkat penyiksaan. Jadi setelah Islam mulai kuat, sehingga mereka bisa membalas. Makanya ketika Abu Sufyan ngomong, nanti satu hari lehernya akan hilang juga tuh, katanya. Masya Allah, seperti itu. Perkataan ini rupanya kedengaran oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang sedang lewat di situ. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, ataquluna hadza li syaihi Quraisy wa sayyidihim? Apakah kalian mengatakan ucapan itu ditujukan kepada pemimpin Quraisy? Maksudnya Abi Sufyan? Sambil marah itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, saya akan laporkan perkataan kalian kepada Nabi. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu, maka Abu Bakar datang kepada Rasul dan menghabarkan tentang ucapan 3 sahabat ini. Maka kemudian Abu Bakar menceritakan kepada Rasul tentang ucapan mereka kepada Abi Sufyan. Yang ketiga itu masih kafir Abi Sufyan. Maka Rasul SAW mengatakan kepada Abu Bakar, ya Aba Bakrin la'allaka aghdabtahum. Wahai Abu Bakar, kayaknya nampaknya engkau emosi ya dengan mereka ya. Kau marah ya dengan mereka. Maksudnya marah dengan mereka itu dengan Salman, dengan Suhaib, dengan Bilal, karena perkataan mereka kepada Abi Sufyan. Maka Abu Bakar mengatakan, iya, aku marah kepada mereka. Maka Rasul mengatakan, la in kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbaka ya Abu Bakar. Kalau engkau sampai marah kepada 3 sahabat mulia itu, maka engkau sudah memancing kemarahan Allah kepadamu. Kenapa Rasul mengatakan seperti itu? Karena siapa Abi Sufyan dan siapa mereka? Abi Sufyan masih kafir, sementara mereka Suhaib, Salman, Bilal, mereka sudah muslim. Dan tidaklah mereka mengucapkan kalimat itu kepada Sufyan kecuali karena kegeraman mereka, karena kekufurannya kan. Kenapa Abu Bakar bisa membela 3 orang ini dan membela Abi Sufyan? Ya tentu tujuan Abu Bakar itu maksudnya memuliakan Abi Sufyan supaya dia bisa masuk Islam. Tapi Rasul menyalahkan sikap Abu Bakar. Kenapa? Karena seolah-olah dia tidak sayang dengan sahabat-sahabat yang mereka dari kalangan fuqara wal masakin.
Makanya Rasul mengatakan, ya Abu Bakrin, la in aghdabtahum faqad aghdabta rabbaka. Kalau engkau memarahi mereka, sama engkau membangkitkan kemarahan Allah kepadamu. Lihat bagaimana Nabi mengajarkan kalau kita mencintai manusia itu karena Allah. Sudah jelas-jelas Bilal, Suhaib, kemudian juga Salman, mereka sahabat-sahabat mulia. Maka cintai mereka, karena mereka orang-orang yang mencintai Allah dan Rasul. Ini salah satu contoh yang dikatakan Nabi dan dinasihati Nabi SAW kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Termasuk juga dijelaskan tentang dahulu ada seorang sahabat Nabi SAW, namanya Abdullah ibn Khudzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu. Abdullah ibnu Khudzafah As-Sahmi. Bagaimana kisahnya? Ketika terjadi peperangan antara orang Islam dengan orang-orang Romawi, maka orang-orang Romawi berhasil menangkap dan menawan banyak dari kaum muslimin. Salah satunya adalah pemimpinnya, namanya Abdullah ibn Khudzafah As-Sahmi, ketangkap juga dan pasukannya. Jadi Kaisar kemudian memanggil Abdullah ibn Khudzafah As-Sahmi, kemudian mengatakan, kalau engkau ingin masuk ke dalam agamaku, maksudnya masuk Nasrani, maka aku akan berikan kedudukan tinggi dariku. Dia mengajak supaya masuk Islam, masuk Nasrani. Itulah orang-orang Nasrani itu, bagaimana mereka itu sebanyak-banyaknya menasranikan manusia supaya masuk ke agama mereka. Makanya kristenisasi itu akan terus berjalan sejak zaman itu sampai sekarang. Semangat orang-orang itu, makanya di akhir zaman jumlah mereka jauh lebih banyak dibandingkan jumlah kaum muslimin. Jumlah orang Nasrani di akhir zaman itu akan lebih banyak dibandingkan jumlah kaum muslimin. Dan itu berdasarkan sabda Nabi, karena semangatnya mereka hendak menasranikan manusia, termasuk di zaman sahabat ini. Sehingga dia mengatakan, kata Abdullah ibn Abi Khudzafah, innal maut ahabbu ilayya alfa marratin mimma tad'uni ilaihi. Kaisar, kematian lebih aku cintai dibandingkan 1000 kali kau mengajak diriku masuk ke agama. Lihat di pertahanan akidahnya Abdullah ibn Khudzafah As-Sahmi. Akhirnya Kaisar marah, galikan parit, letakkan kayu, bakar sebanyak-banyaknya kayu itu. Akhirnya dibuat parit, didatangkan kayu, kemudian dibakar, jadilah lautan Nabi. Kemudian kata Kaisar sambil mengikat Abdullah ibn Khudzafah As-Sahmi, datangkan orang-orang dia, datangkan orang-orang dia. Maka datangkanlah kemudian pasukan kaum muslimin yang tertahan bawahan daripada Abdullah ibn Khudzafah ini, kemudian satu-satu dicemplungkan ke dalam api itu, terbakar mati. Maksudnya Kaisar ini ingin menakut-nakuti Abdullah ibn Khudzafah, kalau engkau tidak masuk Nasrani, nasibmu seperti mereka, kau juga akan mati dalam api itu, dipanggang. Tapi subhanallah, tiba-tiba kemudian dia mengatakan, justru aku ingin seperti mereka, supaya aku akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dari atas kepala sampai kaki, bahwa aku terbakar dengan mereka di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Makin marah Kaisar ini, akhirnya meninggalkan si Abdullah ibn Khudzafah ini. Ketika tidak ada Kaisar, tiba-tiba Abu Khudzafah ini menangis. Tentu karena melihat teman-teman yang satu persatu dimasukkan ke dalam api itu. Tiba-tiba kemudian Kaisar ini mendengar bahwa Abdullah ibn Khudzafah menangis, balik lagi dia. Kemudian bertanya, kenapa kau menangis? Apakah engkau takut? Masuklah ke agamaku. Kemudian dia mengatakan, aku tidak takut, dan aku tidak akan pernah masuk ke agamamu. Maka Kaisar mengatakan, waihaka famal ladzi abkaka idzan, celaka engkau, lalu kenapa engkau menangis? Apa alasanmu? Akhirnya kemudian dia mengatakan, demi Allah aku menangis karena aku bicara kepada diriku sendiri,
Dan aku katakan kepada diriku sendiri, lemparkanlah badanmu ke dalam api itu. Temuilah sahabat-sahabatmu yang sudah masuk di dalam, agar jasadku dan seluruh rambut-rambut yang ada pada badanku menghadap kepada Allah, dan aku katakan ini semua karenamu dan karena jalanmu ya Rabb. Melihat kegigihan semangat Abdullah ibn Hudzafa As-Sahmi membuat kagum si Qaisar ini, pemimpin Romawi. Kemudian sekali lagi dia mengatakan, masuklah ke agamaku, tapi dia tetap menolak. Akhirnya kata Qaisar ini, kalau begitu aku akan bebaskan kamu, pergi kamu dari sini. Tapi Abdullah ibn Hudzafa As-Sahmi mengatakan, tidak, kalau engkau membebaskan aku, bebaskan juga semua pasukan, bebaskan semua pasukan. Akhirnya Allah takdirkan lembutlah hati Qaisar, dibebaskan semuanya. Lihat bagaimana kecintaan Abdullah ibn Hudzafa karena Allah subhanahu wa ta'ala mencintai kaum muslimin yang lainnya. Kalau kita di posisi dia, boleh jadi ya sudah, kita selamat, terserah orang lain, kan begitu. Tapi dia tidak. Itu menunjukkan bahwa tidaklah seseorang mencintai kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, di antara tanda-tanda cinta kepada mendapatkan halawatul iman adalah wa an yakraha an yauda fil kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdafa finnar. Dia benci kembali kepada kekufuran setelah Allah berikan hidayah kepadanya, sebagaimana dia benci kalau seandainya badannya dilempar ke dalam api neraka. Maknanya, kalau kita sudah dapat hidayah, alhamdulillah kita sudah dapat hidayah sunnah, bukan hidayah Islam saja, maka jagalah hidayah sunnah ini. Jangan sampai kembali kepada bid'ah. Kalau kita sudah mendapatkan hidayah tauhid, jaga tauhid ini, jangan sampai kembali kepada kesyirikan. Kalau kita sudah mendapatkan hidayatul Islam, jaga keislaman ini, jangan sampai kita jatuh kepada kekufuran. Itu yang harus ditanamkan kepada seorang muslim, tentunya dengan pertama berdoalah kepada Allah agar kita diistiqomahkan. Yang kedua, mujahadatun nafsi, bersungguh-sungguhlah mempertahankan hidayah, karena Allah mengatakan wa man yujahidu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh mempertahankan hidayah, maka kami akan kokohkan hidayah menuju jalan kami. Kemudian yang ketiga, berkawanlah dengan orang-orang saleh, karena hanya dengan berkawan dengan orang-orang yang seakidah dengan kita, maka itu akan memantapkan akidah kita. Kemudian yang keempat, hindarilah sebab-sebab penyelewengan dan penyimpangan dan keburukan. Tempat-tempat yang ada syubhatnya tinggalkan di situ. Kemudian biasakan mendengar nasihat-nasihat, kemudian terpikir tentang kematian, kemudian juga berusaha untuk mempelajari sirah para nabi, para sahabat dan orang-orang saleh. Maka ini semua bisa memantapkan hidayah dan menanamkan kebencian kalau seandainya kita kembali berputar ke belakang sebelum kita mendapatkan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi